Nama Sangha Adi Budaya Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Marcelino dari kelas BUMB. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat kehidupan Pangeran Siddhartha. Nah, Pangeran Siddhartha Gautama dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini. Tepat pada kelahirannya, ada dua arus kecil yang jatuh dari langit, yang satu dingin dan satunya lagi hangat, dan membasuh Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha dilahirkan bersih dari noda dan bisa berdiri tegak serta melangkah ke arah utara, serta langkah yang dijalaninya ditumbuhi dengan tanaman teratai. Oleh karena itu, pangeran diramalkan akan menjadi Buddha. Tetapi, ramalan tersebut membuat Sri Baginda merasa cemas. Pangeran Siddhartha Gautama dilahirkan oleh seorang ayah bernama Sri Baginda Raja Sudodana, yang merupakan penguasa dari suku Sakya, dan ibunya bernama Sri Baginda Raja Sudodana, yang merupakan penguasa dari suku Sakya, dan ibunya bernama Sri Ratu Maya Dewi. Tapi setelah 7 hari kelahiran sang Pangeran Siddhartha Gautama, ibunya Ratu meninggal dunia dan dilahirkan kembali dalam alam Tusita, alam surga luhur. Nah, sejak saat itu yang merawat sang Pangeran Siddhartha adalah Mahapajapati. Mahapajapati merupakan bibinya sang Pangeran Siddhartha yang juga menjadi istri Raja Sudona. Nah, ramalan yang membuat Sri Baginda merasa cemas dan memikirkan tidak ada yang mewarisi takhta kerajaannya. Kemudian, para petapa berpesan agar sang pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa, karena peristiwa tersebut akan membuatnya menjadi seorang petapa atau Buddha. Nah, Baginda Raja pun khawatir akan penerusnya, yaitu putranya sendiri yang tunggal itu akan meninggalkan kerajaan dan menjadi seorang petapa. Keistimewaan Siddhartha sudah terlihat sejak kecil. Dengan kecerdasannya yang di atas rata-rata, dalam usia 7 tahun, pangeran telah mempelajari berbagai ilmu. Namun, ia masih merasa sangat kurang. Pada usia 16 tahun, pangeran menikah dengan putri Yasodhara. Setelah berhasil memenangkan berbagai sayembara, namun sang pangeran melihat 4 peristiwa yang selalu diusahakan untuk tidak dilihat olehnya, karena pada saat itu dia meminta izin kepada raja untuk berkeliling di luar istana. Nah, 4 hal itu adalah orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Kemudian ia menanyakan kepada dirinya sendiri, apa itu kehidupan? Kehidupan ini kalau semua menderita, umur tua, dan kematian. Setelah memiliki putra bernama Rahula, kemudian pangeran meninggalkan istana dan keluarganya. Siddhartha kemudian berguru kepada Alara, Kalama, dan Udaka. Selama 6 tahun, ia menjalani tapa menyiksa diri, hingga badannya tidak sanggup menopang tubuhnya. Badannya sudah lemah, terlebih godaan setan yang dahsyat, tetapi ia melanjutkan tapanya. Betapa Gautama mencapai penerangan sempurna dan menyebarkan ajaran Buddha selama 45 tahun kepada umat manusia dengan cinta kasih. Pada usia 80, ia menyadari akan parinibbana
Ia kemudian memberikan khotbah Dharma terakhir kepada muridnya, lalu para Nibbana yang dalam versi Buddhisme Mahayana 486 sebelum Masehi pada hari ke-15 bulan kedua kalender lunar. Nah, sekian penjelasan saya mengenai Pangeran Siddhartha. Dan menurut saudara saya, mereka berpendapat bahwa Pangeran Siddhartha ini patut ditiru dan patut untuk dikagumi karena ia telah mengikuti apa yang menurutnya benar dan rela untuk berkorban untuk mencapai hal tersebut, dan ia juga baik dalam membagikan ilmu-ilmu tersebut, serta ia dapat menangkis godaan-godaan yang terkait dengan hal-hal duniawi. Sekian, terima kasih.